Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Cep Samsul dan saya Ridwan Sawaldi. kami mengawali podcast Speaking Batam ini dan diberi nama Passing Batam. Podcastnya Speaking Batam. Oke, jadi podcast ini adalah podcast pertama kali ya diselenggarakan oleh Speaking Batam. Setelah mungkin kita sekian lama mau menyelenggarakan ini ada terhambat terus dan akhirnya alhamdulillah di hari ini momen yang tepat untuk kita membuka podcast Speaking Batam ini yang diberi nama Passing Batam. Oke, di sini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yaitu Pem Agus. Ya. Pem Agus, sehat? Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu pembina di Speaking Batam, ya Pem? Ya, benar. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan lah yang akan kami sampaikan gitu kan kepada Pem Agus tentang bagaimana sejarah awal mulanya berdirinya Speaking Batam itu seperti apa gitu kan. Nanti mungkin Kang Ridwan akan memberikan pertanyaan pertama. Oke. Siap. Oke, Pak Magus, ini kan kita di dalam dunia maya ini ya, selalu orang, Speaking Batam, Speaking Onopang keren ya, karena bukan saya yang ngomong sih sebenarnya dari Orang lain. luar ya, karena apa? Tapi emang keren. Keren ya. Percaya, Jadi, salah percaya. satu distrik di luar kota Bandung yang sudah berhasil beberapa kali mendatangkan Persib katanya kan, mungkin ada berapa kali? Itu dimulai hari pertama berdiri aja udah kita datangi. Hari pertama berdiri aja kita sudah mendatangkan tahun pertama Persib Legend lah. ya, walaupun itu bukan konteksnya pemain All Star ya. All Star dia ya. Oke, Itu jadi di 2010. banyak nih yang di Instagram itu Kang katanya, cobalah bikin podcast yang menceritakan sejarah awalnya nih, bagaimana Speaking Batam ini berdiri katanya. Karena banyak orang yang terinspirasi dari Speaking di luar ini pada Speaking Batam ya, dengan bagaimana cara dia mendatangkan Persib beberapa kali, gimana katanya tips dan triknya. Nah, sekarang mungkin nih momen yang tepat dibantu oleh Kang Samsul ini kita bikin ini. Jadi pertanyaan mungkin sejarah Speaking Batam itu berawalnya seperti gimana dan detailnya seperti apa, Kang? Kalau sejarah Speaking Batam sebetulnya mungkin ada yang lebih tahu gitu kan dari saya, karena mungkin orangnya sih masih ada di sini gitu. Mungkin ke depan masih bisa gitu kan. Cuma kebetulan ya sekarang saya diminta sepengetahuan saya aja, mungkin seperti itulah. Oke. Berarti ada yang lebih detailnya tuh lebih mengetahui ya, detail ya. betul. Cuman mungkin karena orangnya sudah pulang kampung Sibuk kerja. mungkin nanti kita undang lah nanti kita di session berikutnya ya Kang ya, bisa diundang. Ya, karena podcast ini Mungkin saya garis besarnya aja lah, mungkin bisa sih Ya, ceritakan. secara garis Ya, mungkin besar. sedikit sajalah ceritakan. Speaking Batam secara histori ya, berdiri itu kita deklarasikan tuh tanggal 7 Februari 2010. 7 Februari 2010. Kita deklarasikan karena kita istilahnya apa ya, udah kita ngirim surat ke Speaking Pusat, berarti udah secara histori ya tanggal 7 kita deklarasikan. Penandaan deklarasi kita ini kita membuat one day futsal waktu itu. Kita mengundang sesepuh, pejabat setempat, itu sebagai penanda bahwa Speaking Batam tuh ada, dan secara tidak langsung kita mendeklarasikan Speaking Batam tuh udah berdiri, distrik Speaking Batam tuh di Batam. Sudah secara resmi di saat 7 Februari, 7 Februari itu. Tapi secara legalitas supporternya, legalitas distriknya itu pada tanggal 31 Juli 2010. 31 Juli. Itu diresmikan secara legalitas. Kebetulan ketua umumnya datang ke sini meresmikan bahwa distrik Speaking Batam tuh secara resmi tanggal 31 Juli. 31 Juli. Pas kita mengundang Persib All Star itulah.
lawan PS Palma. Nah, Itu untuk secara keorganisasian Ya, di secara- Picking pusat ya. secara legalitas, Secara benar-benar legalitas, ya. ya. Tapi berdiri kita tanggal 7. Jadi Februari. kalau orang lain berbicara untuk berdirinya, kita di tanggal yang mana nih yang mau di Kalau kita berdiri ya secara histori tanggal 7 Februari. tanggal 7 Februari. Ya. Oke. Cuman Secara secara legalitas keorganisasian, keorganisasian di tanggal 31 peresmiannya lah istilahnya. peresmiannya. Berarti pas 31 Juli 2010 saat Persib Legend ya. Ya, Kita itu- mengundang pemain seperti siapa aja waktu itu ya? Ada Abah Castoni, Legend. Legend. Stone ya. ada di lagu itu kan ya? Ya. Aku mau lagu nanti kan? Pokoknya nama gitu. Itulah Oh, pokoknya lagu salah. nama saya pokoknya nama. kebetulan itu ketuanya Mang Yohan. Ketua pertama itu jadi Kang Yohan. Kang Beni. Oh, Kang Beni. Kang Beni malah. Ketua pertama ya, Kang Beni. Oke. Ya, pas diresmikan, kebetulan Kang Beni ada pekerjaan di luar Batam, jadi ada kekosongan ketua, ya Mang Yohan lah menjadi ketua Picking Batam yang kedua sebetulnya. Oke, oke, Kang Mang Yohan itu. Jadi sebenarnya bukan Kang Yohan yang pertama ya, karena sebagian anggota tahunya tuh anggota ketua pertama adalah Kang Yohan. Nah, iya, sebetulnya Kang Beni. Sebenarnya Kang Beni ya. Dan Karena Kang Beni secara tidak langsung kan pendiri-pendirinya ada Mang Oe, ada Mang Ajay, itu ada banyak lah. Cuma ya orang-orangnya udah pada sibuk, udah di luar Batam sekarang, tapi komunikasi masih terjalin sama. Karena nggak ada mereka, nggak ada Picking Batam. Ya. Beliau-beliau tuh. Jadi yang bikin saya penasaran salah satunya ini Pem. Jadi tantangan terbesar nih pada saat berdirinya Picking Batam itu kan seperti apa tuh? Kadang kita melihat itu di sini itu perantau gitu kan, Ya. di rantau gitu kan. Otomatis bukan hanya satu supporter aja di sini gitu kan, banyak juga supporter-supporter lain seperti kita gitu kan, perantau mendirikan di sini itu. Jadi tantangan seperti apa tuh ketika mendirikan itu gitu? Apakah setelah mendirikan ada hal-hal yang seperti apa gitu kan? Yang namanya supporter gitu kan, seperti di kampung-kampung lah atau ya, gimana? gesekan-gesekan apa Iya. gimana lah. Kalau berdiri pertama sih nggak ada kendala, cuma pas kita udah berdiri, gesekan ini mungkin cerita lalu, zaman-zaman mungkin kami sebut zaman jahiliyah, gesekan tuh pasti ada. Iya, ayam burung ababil aja. Mungkin 3 tahun pertama itu ya banyak sekali lah gesekan, ada lah gesekan. Pasti ada lah ya yang namanya. Bisa disebutkan dengan siapa gitu kan? Atau Ya mau sesama supporter. maksudnya secara detail supporter apa gitu? Oh, tidak Oh. usah. Oh, nggak usah ya. Skip aja ya. Skip aja ya. Yang penting mungkin kita Itu masa lalu. sebagai Ya. Picking Batam ada rival lah gitu kan, salah satu rival mungkin tersebut gitu. Ya, mungkin dari situlah ada mungkin bukan persaingan lah. Jadi menambah kita ada kekuatan di situ gitu kan. Jadi Menambah termotivasi lah iya gitu percaya kan. diri gitu kan. Jadi bukannya Kekompakan kita jadi gitu kan. ada Ah, gitu di Iya situ. benar-benar. Kalau nggak ada tantangan kan mungkin nggak asik juga gitu kan. Iya, Jadi apa sih? Samalah mungkin yang lain pun ada gesekan sampai urusan polisi itu udah sering lah. Tapi alhamdulillah udah terlewati dan sekarang mungkin kita bersaing ya secara kreativitas Picking Batam ini. Kita apa namanya anggota-anggota atau misalkan yang masih ada di Picking Batam itu tinggal menjalankan lebih baik lagi gitu kan, Iya. dengan kreativitas lah, maupun itu di musik, kita ada musiknya Ada- juga kan, Ada terus jargon misalkan- juga kan ya, kita gitu. lawan kami dengan kreativitas. Iya, aja. bener divisi chain-nya juga ada gitu kan, terus kayak apa namanya platform-platform lah kita kayak di IG atau di mana Ya. ada lah gitu kan. Terus ada momen peristiwa tertentu saat membanggakan bagi Picking Batam. Jadi momen apa nih buat apa Pem Agus yang menurut Pem Agus wah kurang bangga ya aya di Picking Batam ya, bisa kieu Picking Batam ayeuna. Apa tuh? Mungkin setiap tahun kita merasa bangga lah jadi bagian Picking Batam tuh. Mungkin yang secara gila ya kita bisa mendatangkan Persib ke Batam. Hampir setiap tahun itu Ya. kan Pem, hampir setiap. Cuma ada 2 momen yang sangat gila.
Persib tuh bisa datang ke sini full squad ya. full sampai yang tukang beres-beres baju, dokter segala macam tuh datang. Iya, sama Itu dua kali. Ya karena ada beberapa yang dari teman-teman dari luar, katanya itu cuma beberapa pemain. Iya. Oke lah, mungkin tahun-tahun pertama mungkin seperti itu ya, Pem ya, kita ngundang hanya beberapa pemain. Tapi di tahun yang waktu berikutnya itu kita memang full melayangkan surat resmi ya, ke PT PBB malah. Pak Nopi itu kedekatan Pak Nopi dengan Yang Pak Teddy. Pak Teddy waktu jadi Pak Teddy Cahyono. itulah dua momen itu yang pasukannya Gomez. Pasukan Gomez ya? Iya. Tahun 2018 lupa ya. Sama pasukannya Radovic. Gomez itu yang waktu bawa Asian enggak? Iya, Ya. Asian. Ya. Bawa Iya, Asian ya? Asian, iya. Iya tak? Bener. Yang di Temenggung itu kan? Ya, Temenggung. Yang kita tuh dilarang untuk meliput Ya. pertandingannya itu. Nah, itu 2018 Dari berapa tuh? 19 kan itu? Iya. Saking seringnya jadi lupa. Iya. Itu kalau kayak 2018, 2019 itu. Ya mungkin itu momen terindah ya, bisa skuad Persib datang ke hadapan kita lah, supporter. Bahkan saya googling pun di dunia tuh bukan mungkin sih, saya cari pun tidak ada satu kelompok supporter di seluruh dunia ini, bukan. Iya, Ini dunia ya, bukan nasional. Coba aja lah googling lah. Satu perkumpulan supporter yang mengundang tim yang kita kita banggakan, kita bela, supporter gitu kan, didatangkan gitu kan. Jadi belum pernah ada. Jadi selain Viking Batam gitu supporter lain, supporter tersebut bisa mendatangkan klub Ya. kecintaan mereka sendiri gitu kan. Itu mungkin kalau kita mau lomba gaya ya kita bisa masuk muri sebetulnya. Ya. Karena itu rekor. Benar-benar. Coba cari aja di dunia itu nggak ada. Bisa gitu. di googling lah ya. Mungkin ada pun yang bisa dia hanya beberapa Ya. pemain saja yang Dan personal gitu ya. Itu Dan pun bukan satu kali, kita nih sering. Pas yang tahun 2022 nih Lur, kalau nggak salah pas full tim Yang kedua kembali ya? yang Yang kedua Radovic itu. ya? Yang Ya, Radovic Radovic itu ya. kan. Itu Yang lawan apa Singapura namanya? juga ada ya. Lawan Singapura kalau nggak salah. Tanjung Pagar ya. Tanjung Pagar ya, klub Jadi Singapura. pas bukan pertama ya, pas pada momen saat itu mungkin saya pertama kali lihat tim kebanggaan Persib lah bisa didatangkan kan ke sini ke Batam, dan itu saya ada di sini gitu kan, bisa langsung berinteraksi dekat kenal langsung lah, salam-salaman, foto-foto bareng. Mungkin tidak banyak fotonya karena saking senengnya gitu kan, sibuknya gitu kan. Itulah mungkin hebatnya Viking Batam. Orang Bandung aja mau dekat dengan pemain tuh mungkin agak susah ya. Iya. Tapi di Viking Batam ini kayak seliweran di asa kumaha gitu jeung pemain teh gitu kan. Jadi siga Dekat sekali kita nih gitu kan. Siga pemain siga nu urang teh siga pemain lemur lah gitu kan. Mungkin cek bahasa Sunda mah teu ngimping-ngimping acan orang bisa dahar bareng jeung pemain Persib gitu kan, karena mungkin kalau orang Jawa Barat pemain Persib itu lebih dari artis gitu kan. Benar. Pasti budak-budak gitu kan. Iya, getih aing. Getih biru ya. Iya deket, bisa salaman, bisa foto. Eta jarang sekali terjadi gitu kan. Dan konteksnya di luar Bandung ya. Kan Ya. kalau kita berbicara Bandung itu mungkin sudah hal yang orang-orang biasalah tinggal datang stadion, ningali pemain. Kalau ini di Batam gitu ya, datang langsung satu hotel. Mungkin kalau kita ada momen perkenalan dulu. Jalan, kadang ada momen foto-foto Nah, lah gitu ada kan. momen foto-foto. Buat kawan-kawan yang ingin berfoto, yang ingin berkenalan secara langsung bisa gitu kan. Kemarin tuh banyak juga itu kawan-kawan yang hadir gitu untuk melihat pemain Persib datang ke Batam. Itu sangat pokoknya heboh. Ngeri ya. Ngeri. Viking Batam ya. Ngeri. Pokoknya biru itu pada jalan teh. Jadi ya di lampu merah teh biasanya kan tilu. Berem koneng hejo. Ayeuna mah aya biru. Ada biru pokoknya mah. Terobos ya, ada bawa patwal teh harus dibayar geus terobos. Birukan Batam ya. Birukan Batam. Jadi hashtagnya teh birukan Batam. Ya, birukan Batam. Mungkin bisa jadi hashtag kita juga nanti. Boleh. Siapa tahu mudah-mudahan tahun depan gitu kan bisa mendatangkan kebanggaan kita lagi gitu kan. Insya Allah lah. Karena kita kepengen menyuguhkan atau hiburan
bukan untuk anggota Viking aja, itu sebetulnya hiburan untuk masyarakat Batam. Iya. Dan Viking Batam pun ya bukan hanya di sepak bola aja, bahkan kita sering juga datangin artis gitu kan kalau kita ulang tahun tuh kan. Oke Pem, kita kembali lagi ke flashback ke sejarah awal berdiri. Nanti tadi ada yang kelewat nih. Tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam berdirinya Viking Batam itu kita kan harus ini ya, kayak untuk pembuatan nama awalnya, mungkin logonya, terus sekretariatnya di mana itu bisa diceritakan ya. Mungkin belum banyak orang tahu ya kita gitu kan. itu karena sejarah ya, harus orang yang sekarang jadi anggota Viking Batam tuh harusnya juga tahu ya, oh ini orang ini yang bikin logonya Viking Batam sampai sekarang ini dipakai terus kan di mana-mana. Bukan hanya untuk anggota atau misalkan pengurus saja yang tahu gitu kan. Mungkin orang-orang di luar sana gitu kan, selain Viking Batam yang sesama supporter pengen tahu nih. Jadi siapa aja tokoh yang mendirikan Viking Batam ini? Mungkin kalau tokoh yang saya tahu ya, mungkin pertama tuh dari Mang Oe. Mang Oe ya. Mang Oe Jomti lah sekarang tuh. Mang Oe Jomti. Kang Beni sebagai ketua pertama, terus di situ ada Mang Ajay. Beni apa tuh? Beni Setiawan. Beni Setiawan sebagai ketua pertama ya. Terus di situ ada Mang Ajay. Mang Ajay sebagai Mang Ajay itu yang ngedesain logo Viking Batam. Berarti logo Viking Batam yang itu tuh aduh nggak kesorot ya. Itu Mang Ajay. Fajar ya, Mang Ajay lah. Namanya Fajar tapi dia sebutnya Ajay ya. Itu ada Mang Kris juga. Mang Kris sebagai dulu itu dia apa ya, saya lupa juga ya. Mungkin sekarang sekjen atau ya. Bendahara atau apa ya. Ngumpulkan duit. Pokoknya di situ ada Mang Kris, Mang Beni, Kang Beni, Mang Ajay, ada Panglima Pertama Gusmin, Panglima Pertama Gusmin nih. Gusmin, terus ada Derry juga di situ. Derry Kobam. Karena sebetulnya Viking Batam ya embrionya berdiri itu udah dari 2007 pun udah ada sih. Dari 2007 Lur. Mungkin embrio ya. Benih-benihnya ya. Iya, jadi udah ada. Karena kesamaan kecintaan ke Persib, karena mungkin Persib tuh kalau orang Sunda ya orang Bandung. Persib itu sebagai budaya gitu kan, ya, jadi benar. bisa diturunkan ke anak gitu kan. Kayak saya tuh bapak saya senang Persib. Meskipun kita tidak ada dalam keanggotaan supporter, tapi yang orang Sunda mah tetap gitu kan. Pada tetap mendukung Persib meskipun misalkan teu pipikingan gitu kan. Saya pas ada di 2009 ya. Saya ketemu geula euy, Pem. Habus teh euy. Aduh. Iya, serak ieu. Kopi ya. Kopi aduh. Ya tadi ya, aduh. Kopi. Itu tamu. Itu tamu. Jadi. Ayo karunya tamu lah. Baik, dua. Anjir. Aduh. Ya, menang ngarokok itu. Aduh, nuhun. Ayo rokona. Nah, ya rokona ada kakak. Iya, aduh. Kopi naon ya? Aduh. Kan aya sponsor ya. Tong ka ditembongkeun merek naon. Tapi rokok urang mana? Iya mental. Rokok Garda. Iya tuh antarkeun heula. Iya. Ngopi lah orangnya. Nya ngopi lah. Iya mah kudu di ieu. Kudu di ieu mah kudu tutup. Sugan we jadi sponsor gitu. Nya oke. Kudu aya ieu mah. Oke, Tela kita udut. Baik, Pem, sok le. Ya jadi begitu, jadi bari ngopi. Mungkin embrionya tuh udah ada di 2007, kita sering nobar gitu bareng-bareng. Tapi karena itu lokasi embrionya tuh Batam area mana, Pem? Kalau untuk Viking Batam tuh banyaknya di dormitory. Berarti sejarah lah ini dormitory ini kuning ini ya. Karena embrio Viking Batam itu awalnya dari situ ya. Walaupun sekarang sudah satu kota Batam ada Korwil ya. Itu di blok Tongelanya hampura ya. Di sini podcastnya bebas merokok. Ya. Soalnya tidak ada kata no smoking. Welcome, oke, dari mama tulisan welcome bukan nama. Oh iya, Mancis. Nah, jadi
menyambung yang Kang Samsul bilang, di sini bebas merokok. Bagi yang punya brand rokok silahkan menghubungi Kang Samsul atau saya ya untuk boleh, jadi sponsor. boleh. Begitupun kopi ya boleh ya. Boleh. Mau ada brand apapun kita welcome. Iya. Untuk menjadi untuk apa? Semangat lah. Kesemangat atuh. Ya minimal atuh ngundang-ngundang narsum teh kudu dibayar atuhnya. Makanya Atuh anjing dia. Aduh. Anjing kamu meja-meja aja. Ampun lah ya, apa ya, euy. Aman. Terbatas. Seperti hidup kita. Tapi mudah-mudahan ke depan Ya, masih kan. Pancingan. Oke lanjut. Jadi yang tadi tentang embrio Viking Batam itu dari 2007 sebenarnya apa? Iya, 2007 iya jauh dari sebelum 2010. Mungkin ya banyak kita sering nobar gitu karena nonton Persib kalau sendirian itu asa kumaha gitu kan. Asa tengenahan gitu ya. Asa werang. Jadi yang babarengan gitu kan. Mungkin dulu itu kita bukan banyak sih, hampir semua pekerja gitu kan. Batam pekerja lah ya. Pulang kerja masuk dom, ya mungkin dormitory itu kalau belum tahu ini bahasa Batam ya, dormitory itu namanya. Iya, dormitory itu kawasan lah. Kos-kosan tapi di Kos-kosan, jero tempat. Kos-kosan asli. lain kos-kosan. Tempat Ya semacam kawasan. kos-kosan gitu kan, tapi di dalam wilayah. Yang pegawai lain. Iya, khusus pegawai. Mes lah. Mes di gitu. dalam kawasan PT. Jadi orang itu jarang gitu bisa keluar masuk tuh karena ada batas waktu untuk keluar. Ya kemungkinan ya di situ pada ngumpul nonton bareng, mungkin ada percikan lah di hati mungkin dari Kang Benny, Dari orang-orang yang tadi ya, Ajay, Mang Kris, Mang Oe, Mang Dery, Mungkin dan orang-orang sebagainya lah yang tidak hanya organisasi mungkin seperti itu. Mang Dadan ya, Mang Dadan kayaknya masuk juga, tak? Mang Dadan. Mang Dadan. Karena banyak mungkin maaf kalau nggak tersebut gitu kan, karena waktunya udah lama juga dan kita pun agak sulit untuk mencari tempat itu dulu itu kan, sampai kita udah berdiri pun mau nobar tuh susah. Dan kebetulan kita ada seringnya itu di rumah Kang Nopi. Sering nobar itu di rumah Pak Jadi Nopi. awalnya Pak Nopi itu di situ ya berarti. Pak Nopi itu pas kita ngegelar ini, sebelum ngegelar One Day Futsal, untuk penanda kita berdiri, ya ketemu sama Mang Oe misalnya gitu. Kita sering nobar di rumah Pak Nopi. Nobar di rumah Pak Nopi itu, ini cerita aja ya. Break istirahatnya di Beredahar. Wah, Sultan Bere rokok. Jadi tak kudu mau duit katanya sekali nobar di Pak. Tapi kalau sekarang nggak mungkin, udah ratusan kan anggotanya. Nanti Pak Nopi tuh karunya. mata kudu aya sponsor. Tanya. Itu orang laborat nyebutkan. Itu nobar tuh ke rumah Pak Nopi, tapi rumah bukan yang sekarang, yang sebelum rumah inilah. Kita sering nobar di situ. Sebelum rumah yang baru ini. Nobar di situ, wah, ada segala difasilitasi lah, karena ya Pak Nopi pun jiwa ngumpulin barudak, jiwa mengayomi segala macamnya udah ada lah, jadi enak gitu kan. Bahkan sampai sekarang ya. Ya beruntung lah mungkin Viking Batam ya ada Pak Nopi di Viking Batam. Plus lah pokoknya. Lain. Ngomong-ngomong gimana ya, ini dari luar konteks pertanyaan lah Pem. Saya pribadi gitu kan, pas pertama bergabung ke organisasi ini, komunitas ini, awalnya itu kaget. Non sih Viking Batam gitu, Viking nu aya di Batam, mana sih jelema sawah sabar pas asup loh cai teh loba kieu euy cai teh. Tapi sebenarnya gini, Viking Batam tuh kita kan bikin organisasi tuh bukan ke Viking Batam langsung sih sebetulnya dulu tuh. Saya cerita ke sama Kang Benny di salah satu hotel gitu kan, ngobrol. Bahkan dulu tuh iya barudak kudu apa? Viking Batam itu malahan baheulana rek dengan Nah, ieu can apa barudak? karena singkatan. Tah ieu teh mahal. Tah udah bae nu Viking Batam.
Dulu ini singkatan itu Boboto Kepri. Sebelum kita menginjak serius ngirim surat ke PPC ya. Dulu namanya kan gitu. Oh berarti Boboto Kepri. Kade. Ya, Power ayeuna endingnya bisi salah sangka gitu. Eta, tapi aya kepanjanganna Boboto Kepri. Boboto Kepri. Itu Mang Ajay itu yang membuat logo ya. Itu Mang Ajay, Kang Benny, sama Derry juga ada di situ. Lama bikin itu tuh. Klub ini lumayan lama. Itu hanya sebatas nggak terlalu resmi, cuma emang dulu tuh. Iya. Karena mungkin salah satunya Sarenang mungkin sih nama. Bisa jadi anjir. Pasti. Soalnya itu kan orang-orang Ajay, Oe, Deriku mungkin masih bujangan hari itu. Wih, bujangan masih. Ya, kalau sekarang mah udah pada insya Allah hanya. Tapi ngomong-ngomong bujangan asa rada kasinir. Kono we kalem. Seberapa nomor teh? Karena kayak 20. Oh, 20 masih ngareng orang. Kalem kayaknya. Itu proses ya dari 2007-2008. Saya pun masuk ke Piking itu ya ketemu Oe sama Derry di salah satu tempat makan gitu. 2009 lah. 2009. Bulan-bulan November. Itu mau. Tapi saya pertama lihat Pem Agus kan pas di acara One Dekade Tuping Batam yang di Nupasa gitu kan. Itu pas sebelum acara dimulai kan anniversary ngumpul tuh para pembina semua. Panopi, Pem Agus, Pem Rian, terus ada Pem siapa itu yang sekarang di Medan tuh? Pak Gun. Kang Gunawan. Kanggun gitu kan. Pas mereka serem aja ngali. Wah bagus. Aslina. Ih cai itu orang Sunda atau lain. Jadi baheula mah kedengar. Anggota lobanya. Garda. Make jaket rompi Garda. Cing, naon Garda? Serem kieu teh. Oh, Ada ayeuna mah geus Masih serem, Masih. tapi kan lebih menghargai lah iya, gitu kan. iya. Ari tenagana mah geus eueuh. Anyar. Kan pengaruhna gede, pengaruhna. Di tukang we. Tapi Urang mah nya Garda sumana ge heureuy ya. eta teh ulang tahun ke-10 nya. Ke-10 One Dekade. One Dekade lah. Itu pun ada cerita juga tuh. Gimana kan ceritanya One Dekade? One Dekade itu pas masa-masa corona sebetulnya. Iya ya. Tahun berapa eta? Ya kan corona nanti salah. Sebelum atau setelah? Pas memang corona itu udah ada tapi belum begitu booming lah. Belum begitu ketat Soalnya lah. ada sampai ada larangan tidak boleh live. Hah? Tidak boleh live? Ya karena kan di dunia nggak ada kegiatan gitu kan. Oh, jadi jangan kelihatan. Nah, Jadi kita mengadakan tapi ya kita namanya supporter udah bararano gitu kan digelar. digelarnya juga sih. Oh bukan iya hanya- itulah pas kita masuk ada pengecekan segala macam kan Oh kalau iya nggak salah benar. kan. Iya. Kita iya benar di Nupasa tapi nggak di nggak di tengah-tengah kota ya banyak kerumunan warga atau gimana jadi di pantai ya caranya. Di ujung lah ya. Nah, tapi udah mendekati selesai lah corona itu. Ya. 2020 lah. Ya makanya itu pas itu ada acara ngundang Persib juga cuma tidak bisa kan. Oh, iya tadi. Jadilah ya menggelar ada artis juga ya di situ sama Artis terus band-band lokal terus PPC pusat lah PPC diundang pusat semua. ada diundang semua. Datang Semua ada 8 orang. Namun ditanyakan di mana duitnya ya nyaho gitu kan. Nah, itu nyaho bukan nama. Piking Batam sakti. Piking Batam mah sakti pokoknya gitu. Ya, jadi kadang di Instagram juga di Instagram official Min, gimana katanya ini tips dan triknya kayak Piking Batam, woi, ngundang Persib beunghar di mana duitnya cenah. Nah, coba jelaskan kan. secara logisnya aja ke mereka kan. Mungkin kalau bicara uangnya dari mana ya harusnya nanti Panopi sih yang jelasin. Cuma yang saya tahu jiwa Panopi ya mangprang gitu kan. Jadi digas wae gitu. Jadi we. Karena kalau ngundang Persib itu kan di atas 400 juta. Di atas 400 juta ya. Itu sudah termasuk tiket pesawat, Segala macam. hotel, semuanya ya lah.
400 juta kita pun ya kita hanya organisasi supporter gitu kan. Tapi entah gimana ya kita bisa bukan sekali gitu kan. Ya. Hampir Yang terakhir tahun berapa? Pem. 2022 lah. 2022. 2022 yang pool itu ke sini. Yang waktu zaman pelatih Radopik ya. Iya. Radopik ya, yang diundang ke Balariung BP Batam ya. Iya iya. Iya, ya itulah. Iya Radopik ya 2022. Radopik ya. Itu full tim David Da Silva udah ada, Ciro udah ada. Udah ada. udah ada semua. Itu tuh kita dapat lawan bagus lah dari Tanjung Pagar ya. dari Singapura. Dari Liga Singapura. ya. Itu pun kalau nggak salah juara 2 di Liga 1 ya. Nah, karena pelatih Singapura itu kebetulan mantan pemain Persib. Ya. Nah, Saha. Si Saha so. Along Nah, nggak salah. No. Along. Alamsah. Tapi hancur oge nya Persibnya saat itunya. Iyalah. Karena ya levelnya beda sih Ya, kan. levelnya beda jeung Ayo nama Port City-nya nu alus teh nya. Oh, pasti Ya, tang pasti. ke ruang aduknya. Kumaha barudak? Aduh. Sebenarnya kita bikin podcast sekarang ini bertepatan dengan sedih oge nya, Pem. Soalnya Persib gugur Nah, sebagai juru kunci di grup Liga Champion Asia 2. Itu sangat menyayangkan sekali sih. Aduh, kumaha nya? Mungkin karena Cek ente kumaha ya Persib ayeuna teh setelah di liga baru ya, setelah kehilangan Alberto Stefano. Kumaha cek ente permainannya? rada kacau euy Rada- curang rada mah. asau- Iya. eueuh fighting sima nya, heuh fighting fight teh, kurang euy fight teh. Jadi kumaha nya euy? Jadi sima Cuma mau. aing cuma mau teh eueuh gitu. Aduh. kurang paignya belakangnya. Kurang fight. Cek Pem Beda. kumaha ya? Ya belakang sih kurang paig. Siga nama urang kudu jadi back. Bener Ya, soalnya kayak- sih anu boga iya. Lihat pertandingan kemarin lah nya. 3 gol dari Jenjiang. Janjiang gitu kan. Ada orang lain pengamat tapi ningali gitu Ya. kan. Itu banyak kesalahan dari belakang, pemain belakang. Soalnya kan pemain bola mah latihan nggak poinnya Pemnya Ya. ada kan tehnya ngomong ngumpul. Nah kacirina sih emang bebari. Tapi kan mereka latihan digaji deh. Gede deh. Oh, iya mah Otak orang nyasah nyalakeun mah nya. Itu bisa nu penting mah urang tetap ngadukung Persib, erek menang, Ah, eta tetap bener. ngedukung gitu. Ya meskipun ada rasa kekecewaan kan namanya juga permainan. Tapi ya kembali lagi ke inilah Persibnya back to liga aja lah, fokus ke liga kan. Karena di liga pun kita masih di track juara gitu kan. Masih bisa lah. Mungkin Mang Pertanyaan terakhir lah ya. ya, pertanyaan Untuk, terakhir lah. Himbauan untuk anggota Viking Batam sekarang nih, Pem apa? Himbauan sebetulnya kurang pas saya menghimbau harus ini harus itu, dah kita mah supporter gitu kan. Jadi tetaplah cintai Persib, cintai organisasinya Viking Batam, tetap jalin silaturahmi, banggalah kalian menjadi anggota Viking Batam. Itu aja sih. Ya apalagi konteksnya kita dalam perantauan. Ya, di kita tuh rantau. organisasi Viking Batam tidak hanya Persib ya, Ya. sebenarnya Jawa Barat juga ya. Sunda lah, Sunda. Pokoknya mah urang tetap ngadukung Persib, tapi ulah terlalu teuing meninggalkan kewajiban urang sorangan. Nah. Komo nu geus boga anak pamajikan. Oh. Tapi dah hese mungkin jadwal Persib main. Mungkin saya nih cerita sama Kang Rian. Persib main teh geus japrian, pasti kabur digawe teh gitu kan. Yang diturutan Teu urang mah berat-berat aya meneangan duit heula rek ngatekeun Persib aya tahun hareup. Kumaha ada Persib mah kumaha sih asa mencintai Persib teh asa leuwih mencintai mantan edan gitu kan. Punya naonnya daya tarikna Persib teh ke orang ke Tapi urang gitu kan. siga nyaah ke anak lah gitu kan. Lamun misalkan anak mah eueuh mantana gitu, tapi lamun Nah. pamajikan mah bisa neangan deui eta teh. Mungkin Pep Da ya. lalaki mah kadang lamun ceuriknya indung maot jeung Persib eleh gitu kan. Kadang kaboal sedih gitu kan. Oke siap. Eta. Nuhun lah, nuhun Pem, pisannya Pep. atau nuhun atas kesutinganannya. Ya abg ya nyunkeun diapunten ka para pendiri karena sebetulnya harusnya hadir di sini. Mungkin saya hanya menyampaikan
apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan bahwa tidak ada Peking Batam kalau ada tidak beliau-beliau ini gitu kan. Mungkin kita akan undang di next season ya. Kita ongkosan nanti pokoknya ini podcast konsepnya sejarah atau ala-ala Pem Agus lah gitu kan. Mungkin tidak banyak Pem Agus tahu juga mungkin gitu kan. Tapi jadi nyahonya ya. Kan lama eta. Pokoknya mah nuhun Pem tos hadir ka dieu. Sami-sami. Nuhun tos dipatkeun waktosna pokokna mah. Kumahanya ngomongna sekarang aku. Pokoknya hatur nuhun yang sudah menonton. Ya walaupun ini versinya masih acak-acakan ya, kita baru pertama kali. Yang penting mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anggota ataupun simpatisan Peking Batam. Ketemu lagi nanti mungkin di season berikutnya ya. Season berikutnya di Passing Batam. Selanjutnya. Keren ya Passing Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passing Batam, podcastnya Peking Batam. Ya suara itu ngebuk-bukan.